Keheningan di puncak kekuasaan. Malam menyelimuti Jakarta dengan cahaya yang tak pernah benar-benar padam. Dari balik jendela tinggi ruang kerjanya, Prabowo berdiri dalam diam. Gedung-gedung menjulang di kejauhan tampak kecil dari tempatnya berdiri, seolah dunia kini berada di bawah kakinya. Namun anehnya, justru di titik tertinggi itulah ia merasakan kekosongan paling dalam. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang memantul di dinding hatinya sendiri. Ia telah menaklukkan banyak hal dalam hidup, jabatan, pengaruh, pengakuan. Namun semakin lama ia berdiri di sana, semakin jelas satu hal yang tidak pernah bisa ia raih kembali. Ketenangan yang dulu pernah ia miliki bersama satu nama yang terus bergaung dalam pikirannya. Titik. Foto yang tidak pernah tua. Di atas meja kerjanya tergeletak sebuah map lama. Entah mengapa malam itu ia membukanya. Di antara dokumen-dokumen usang, sebuah foto jatuh perlahan. Dua orang muda tersenyum ke arah kamera, berdiri tanpa jarak, tanpa beban. Prabowo mengenali wajah itu, wajahnya sendiri dan wajah seorang perempuan yang dulu percaya bahwa cinta cukup untuk melawan dunia. Tangannya sedikit bergetar saat mengangkat foto itu. Waktu telah berlalu puluhan tahun, namun senyum dalam foto itu tak pernah menua. Justru kenangan di baliknya yang semakin berat. Seandainya aku lebih berani, bisiknya pelan. Pertemuan yang tak terencana. Keesokan harinya, sebuah acara resmi digelar. Penuh protokol, penuh tata cara. Prabowo melangkah masuk dengan wajah yang dikenali banyak orang. Tenang, tegas, nyaris tanpa celah. Namun, langkahnya terhenti sejenak saat matanya menangkap satu sosok di antara tamu undangan. Titik. Ia duduk anggun, tenang, seolah waktu bersikap lebih ramah padanya. Tatapannya tidak lagi sama seperti dulu. Lebih dewasa, lebih dalam. Saat mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti sejenak. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum hangat. Hanya dua orang yang sama-sama menyadari bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Sudah lama, ucap Titik. Iya, sangat lama, jawab Prabowo. Keheningan di tengah keramaian. Acara terus berjalan. Percakapan berseliweran, tawa terdengar di sana-sini. Namun bagi Prabowo, semua itu terasa jauh. Pikirannya tertinggal pada satu momen singkat. Tatapan mata Titik yang tidak menyimpan amarah, namun juga tidak menawarkan kehangatan. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia tidak pernah benar-benar menutup kisah mereka. Ia hanya membiarkannya menggantung, berharap waktu akan menyelesaikannya. Tapi waktu bukan penyembuh. Ia hanya saksi. Malam Titik. Di tempat lain, Titik berdiri di teras rumahnya, memandangi langit malam yang tenang. Pertemuan siang tadi kembali terputar di benaknya. Ia pikir dirinya sudah siap. Ia pikir luka itu telah mengering. Namun kenyataannya, luka lama tidak selalu sembuh, kadang hanya tertutup rapi. Bukan kemarahan yang ia rasakan, bukan pula rindu yang membuncah. Yang ada adalah perasaan ganjil, sebuah kesadaran bahwa kisah yang tidak selesai akan selalu mencari akhirnya. Hari-hari tanpa suara. Hari-hari berlalu tanpa pesan, tanpa pertemuan. Namun kehadiran satu sama lain terasa semakin dekat, meski tak terlihat. Prabowo mendapati dirinya sering terdiam di sela kesibukan. Titik pun begitu. Seolah semesta memberi jarak, namun sekaligus mendorong mereka untuk saling memikirkan. Hingga suatu sore, Prabowo mengambil keputusan yang tidak tercantum dalam jadwal manapun. Ia menulis pesan singkat, tanpa pidato, tanpa kalimat rumit. Apakah kita bisa berbicara? Pesan itu terkirim. Bersamaan dengan itu, keteguhan yang selama ini ia banggakan berubah menjadi kegelisahan yang jujur. Balasan yang mengubah arah.
Beberapa menit terasa seperti waktu yang panjang. Prabowo menatap layar ponselnya, menunggu tanpa benar-benar tahu apa yang ia harapkan. Lalu sebuah balasan muncul. Baik, kita bicara. Tidak ada tambahan kata, namun dua kalimat itu cukup untuk menggeser sesuatu di dadanya. Bukan harapan besar, bukan juga ketakutan, melainkan kesadaran bahwa tidak semua pintu tertutup selamanya. Percakapan tanpa topeng. Mereka bertemu tanpa protokol, tanpa pengawalan. Dua kursi, senja, dan keheningan yang jujur. Tidak ada sapaan panjang, tidak ada basa-basi. Aku tidak pernah membencimu, kata Titik pelan. Tapi aku juga tidak ingin terluka lagi. Prabowo mengangguk, menatap lurus ke depan. Aku tidak datang untuk meminta apa-apa. Aku hanya tidak ingin terus bersembunyi dari kesalahanku sendiri. Percakapan itu tidak melahirkan janji, tidak pula keputusan besar. Namun kejujuran yang mereka bagi malam itu terasa jauh lebih berat dan lebih berarti daripada semua kata cinta di masa lalu. Malam yang berbeda. Malam itu, Prabowo kembali berdiri di dekat jendela ruang kerjanya. Kota masih sama, cahaya masih sama, namun perasaannya berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa dikejar oleh masa lalu. Di tempat lain, Titik menutup tirai jendelanya dengan perasaan serupa. Tidak ada kepastian, tidak ada janji. Namun ada keberanian kecil untuk jujur pada diri sendiri. Karena terkadang, hidup tidak mempertemukan kembali dua orang untuk menyatukan mereka, melainkan untuk melihat apakah. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah memiliki makna, di episode selanjutnya bagaimana ya? Tetap stay tune di channel Sarjana Mama. Jangan lupa like, subscribe, and share.